teman-teman, bersama saya Obed Yalta Tiladuru dari channel Tetalaku. Di sini saya akan mencoba mengulas secara singkat tentang informasi mengenai petugas keselamatan kerja. Petugas keselamatan kerja yang ada di beberapa perusahaan Indonesia sering menyebut petugas keselamatan kerja ini sebagai safety man. Ada juga yang menyebut sebagai safety inspector. Ada juga yang menyebut sebagai HSE. Atau istilah-istilah lain sehubungan dengan jabatannya sebagai petugas keselamatan kerja di tempat di mana mereka bekerja. Pada intinya mereka-mereka ini sebenarnya diberi tugas dan tanggung jawab oleh manajemen perusahaan untuk mengawasi secara langsung terhadap ditaatinya peraturan-peraturan perusahaan di tempat di mana mereka bekerja, serta membantu para karyawan lapangan dalam mengimplementasikan aturan-aturan perusahaan tersebut. Pada dasarnya petugas keselamatan kerja ini, walau tanpa mereka sadari, jika ditinjau secara peraturan perundangan, mereka ini mempunyai kedudukan yang kuat secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tetapi yang terjadi di lapangan, para petugas keselamatan kerja ini sering tidak dipatuhi oleh para pekerja lapangan. Bahkan mereka sering direndahkan atau diremehkan oleh para pekerja lapangan tersebut karena mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan seperti kemampuan yang mereka miliki. Maksudnya itu kemampuan pekerja-pekerja lapangan lainnya. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh pekerja-pekerja lapangan lainnya. Apalagi kalau mereka-mereka ini, petugas-petugas keselamatan kerja ini adalah petugas-petugas yang masih baru. Boleh dikata masih junior atau pemula. Kepada petugas keselamatan kerja junior, di sini saya mau sampaikan, jika teman-teman sebagai seorang petugas keselamatan kerja yang masih baru atau pemula di perusahaan di mana tempat teman-teman bekerja, bekalilah diri teman-teman dengan pengetahuan dasar yang cukup, agar teman-teman mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab teman-teman secara efektif. Pertanyaannya sekarang, di mana harus diperoleh pengetahuan dasar yang dimaksud? Karena tentunya kita harus punya informasi tentang pengetahuan-pengetahuan dasar yang akan kita terapkan di lapangan. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa petugas keselamatan kerja itu diberi tugas dan tanggung jawab oleh manajemen perusahaan untuk menjalankan pengawasan langsung terhadap aturan-aturan perusahaan di tempat kerja. Ya. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah pelajari dan pahami maksud serta tujuan dari semua prosedur-prosedur kerja yang berkaitan dengan operasional perusahaan di tempat di mana teman-teman bekerja. Jadi semua prosedur-prosedur perusahaan yang ada yang sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan di lapangan
itu yang teman-teman pelajari. Itulah modal awal untuk menjadi seorang petugas keselamatan kerja, agar pengetahuan teman-teman bisa dipertanggungjawabkan. Jika teman-teman menjadi seorang pengawas yang ditugasi oleh perusahaan. Jadi jangan langsung berpuas diri dengan menggunakan coverall merah, helm merah. Bukan cuma itu. Ketika teman-teman menggunakan coverall merah dan helm merah, maka tanggung jawab besar yang dibebankan oleh perusahaan kepada Anda ada di pundak teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, kembangkanlah potensi diri teman-teman dengan mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang terkini, yang ada hubungannya dengan tugas teman-teman sebagai seorang petugas keselamatan kerja di mana Anda bekerja, agar teman-teman bisa mengemban tugas dan tanggung jawab itu sebagai petugas keselamatan kerja di perusahaan di mana teman-teman bekerja. Saya mau kasih pesan keselamatan ataupun apapun namanya. Pesan saya di sini melalui channel Tetalaku ini. Pengetahuan bukanlah kekuatan. Ya, pengetahuan bukan kekuatan. Tetapi apa yang teman-teman lakukan, ya, yang teman-teman lakukan atas apa yang teman-teman ketahui akan memberi teman-teman kemampuan. Ya. Jadi lakukanlah apa yang teman-teman ketahui berdasarkan pelajaran-pelajaran yang teman-teman sudah dapatkan. Itu akan memberi teman-teman kemampuan. Jadi kalau ada pengetahuan, maka akan ada kemampuan. Jadi tidak semata-mata hanya disuruh sana, disuruh sini, tapi milikilah pengetahuan dasar tentang tugas pekerjaan yang diberikan kepada teman-teman sekalian. Itulah modal utama yang mendasar ketika kita menjadi seorang petugas keselamatan kerja di lapangan. Pelajari semua prosedur-prosedur perusahaan, aturan-aturan perusahaan. Kalau di perusahaan belum memiliki aturan-aturan itu, cari. Sekarang ini kan mudah mencari informasi-informasi tentang pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Cari apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Terapkan itu di lapangan. Baik teman-teman. Kali ini saya akan akhiri sekian dulu informasi ini. Dan akan kita lanjutkan lagi pada informasi selanjutnya tentang, untuk informasi selanjutnya tentang petugas keselamatan kerja ini, silakan ikuti dan dukung terus channel Tetalaku ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman sekalian. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan tulis pada kolom komentar. Terima kasih.